Halo guys, hai kembali lagi dengan saya Arkiles. Nah, sekarang itu saya akan membahas itu masih seputaran customer service juga. Ini saya akan bahas tentang kualitas jasa, kemudian dimensi kualitas jasa, kemudian pengetahuan kualitas jasa untuk customer service, dan pengetahuan dimensi kualitas jasa untuk customer service juga. Jadi semuanya ini masih berbicara tentang customer service ya. Jadi tolong mulai. Yang pertama, kualitas jasa. Kualitas jasa itu saya baca dulu ya. Kualitas jasa sering didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Nah, itu adalah pengertian kualitas jasa secara umum. Jadi di mana kualitas jasa itu adalah usaha pemenuhan untuk pelanggan ya, kepada pelanggan yang mungkin bertanya atau mungkin butuh bantuan, sehingga ini menjadi suatu harapan dari pelanggan agar dia bisa cepat mengerti. Kita lanjut ya. Ini ada menurut para ahli, tapi saya akan bacakan menurut Wyckoff dalam Jiptono ya. Dia berpendapat seperti ini. Oke. Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dalam pengandalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Nah, itu adalah pendapat dia. Jadi kalau teman-teman simak dari tadi definisi umum dari pengertian kualitas jasa dengan pengertian menurut dia itu mempunyai dua sasaran atau dua tujuan yang sama, yaitu harapan pelanggan ya, memenuhi harapan pelanggan atau keinginan pelanggan. Ini adalah suatu tujuan yang menurut dia adalah penting, jadi tidak bisa dilupakan. Nah, kita lanjut. Dengan kata lain, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yakni jasa yang diharapkan atau expected service dan jasa yang dipersiapkan atau perceived service. Nah, dua faktor ini ya yang saya sudah sebutkan tadi ya, jasa yang diharapkan dan jasa yang dipersiapkan, itu sangatlah berhubungan erat karena dua faktor ini adalah kunci kepuasan pelanggan. Dua faktor ini juga itu kalau teman-teman definisikan ke lain itu seperti hardware dan software, di mana hardware dan software itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah dua komponen penting ya, Kita lanjut. Hal ini berarti ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa. Kan saya sebutkan tadi, dua faktor utama atau dua faktor penting. Bila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jadi misalnya saya konsumen, saya mau tanya ini ke customer service-nya tentang jasa yang mereka tawarkan. Nah, jawaban customer service-nya itu membuat saya puas, bikin kita ya tertarik lah, kita rasa wih iya Kang, jadi puas dong. Nah, itu dikategorikan di dalam kategori baik dan memuaskan, sehingga ada ketertarikan atau rasa ingin tahu lebih dalam tentang jasa-jasa yang mereka tawarkan itu. Yang kemudian, jika jasa yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal. Ini itu kayak begini. Kembali lagi saya konsumennya, saya bertanya kepada customer service. Nah, pertanyaan saya misalnya cuma tentang jasa tersebut. Misalnya, guna jasa ini apa? Tetapi, jawaban dari customer service itu langsung melewati pertanyaan saya. Misalnya, dia menjelaskan gunanya, kemudian dia jelaskan tujuannya, kemudian dia jelaskan manfaatnya, kemudian banyak lagi gitu yang dia jelaskan, tetapi berketerkaitan, sehingga itu saya rasa ideal itu artinya orang rasa begini,
Oh iya Kang, bagus. Tanpa bertele-tele, orang langsung tertarik, langsung ambil, terima jasa yang mereka tawarkan tersebut. Itu ideal ya, ideal. Kemudian yang ketiga itu, bila jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan menyediakan jasa kepada konsumen secara kontinu dan konsisten. Nah, ini jadi kalau dia kurang, seorang customer service itu harus mampu menyediakan jasa kepada konsumen secara kontinu. Secara kontinu itu artinya secara berkelanjutan ya, secara terus-menerus tetapi bertahap dan harus konsisten sehingga nanti dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu tentang kualitas jasa. Nah, saya rasa itu ya, kualitas jasa hanya seputaran situ saja ya. Dua faktor penting tadi, kemudian apa? Persepsi-persepsi, misalnya ada 3 persepsi yang harus kita tahu. Itu harus diperhatikan. Dan kita lanjut. Tadi nomor 1. Sekarang nomor 2, tentang dimensi kualitas jasa. Nah, dimensi kualitas jasa ini ada 5 ya, 5 faktor yang menentukan kualitas jasa ini ya. Kita lihat dulu faktor-faktornya, kemudian nanti saya jelaskan menurut pendapat para ahli ya. Yang pertama, faktor pertama itu reliability atau kemampuan untuk memberikan jasa dengan segera dan memuaskan. Nah, dimensi-dimensi itu ya, itu reliability, kemampuan untuk memberikan jasa dengan segera. Itu artinya kita harus sigap ya, sebagai seorang customer service itu dia harus sigap begitu, atau siap, pokoknya dia mesti teliti begitu. Yang kedua, responsiveness, kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap. Nah, kemampuan memberikan jasa dengan tanggap ini itu kayak orang harus berikan jasa itu, atau jasa, orang harus berikan pengertian ya tentang jasa itu dengan baik dan benar ya. Harus tidak boleh melebihi ekspektasi ya. Nah, misalnya kita kasih tahu dia sesuatu yang melebih-lebihkan, itu akan menjadi satu problem. Jadi harus benar dan tepat ya. Ketiga, assurance, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan-raguan. Ini tata krama lah, kata mudanya itu tata krama, sopan santun. Jadi ketika orang memberikan sesuatu, orang harus mempunyai itu, tata krama dan sopan santun, agar konsumen kita juga bisa percaya gitu. Keempat, empati, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Ini itu lebih ke bagaimana orang mampu membaca kebutuhan pelanggan orang ya. Bagaimana juga orang mampu menjelaskan apa yang orang pelanggan atau orang konsumen mampu tanggap begitu. Yang kelima, tangibles, fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Nah, ini juga harus disediakan ya, karena ini termasuk dalam faktor 5 faktor tersebut lah. Nah, saya akan bacakan menurut para ahli-ahlinya ya. Yang pertama itu ada dari Letinen dan Osama. Membagi dimensi kualitas jasa menjadi 3, yaitu interactive quality yang berkenaan dengan kontak personal, physical quality yang berkenaan dengan fasilitas fisik yang mendukung kualitas jasa, dan corporate quality yang melibatkan image perusahaan. Jadi ini kayak gambarannya, kita harus mampu menggabungkannya beberapa bagian tentang dari perusahaan, kemudian fasilitas-fasilitasnya, kemudian pegawainya sendiri bagaimana ya, atau lebih ke tata kramanya sendiri. Kita gabungkan ketiga itu untuk menjadi suatu dimensi kualitas jasa begitu. Kita lanjut. Ada
menurut para ahli yang kedua ada Grondros. Membagi dimensi kualitas jasa menjadi dua, yaitu teknikal, kualitas teknik, dan fungsional atau kualitas fungsi. Kualitas teknik adalah apa yang pelanggan dapatkan, sedangkan kualitas fungsional mengacu pada bagaimana mereka menerima jasa pelayanan. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena tekniknya teknik itu ya, seperti yang dikatakannya, apa yang pelanggan dapatkan. Jadi ketika orang kasih orang jasa yang orang tawarkan, itu pelanggan tahu begitu apa yang dia dapatkan setelah dia ambil itu, setelah dia terima, itu pelanggan harus tahu. Nah, kemudian fungsional mengacu pada bagaimana mereka menerima jasa pelayanan. Artinya itu kayak penilaian begitulah, bagaimana dorang terima jasa tentang jasa pelayanan itu. Jadi dorang petanggapan begitu, oh baik, oh ya cukup lah, oh enggak bagus, atau wih ini keren. Nah, itu sebuah tanggapan ya, atau jasa pelayanannya, bagaimana mereka menerima jasa ini. Yang kemudian itu ada dari Hetfield dan Peltzig. Membagi dimensi kualitas jasa menjadi dua, yaitu willingness dan ability to serve, kemauan dan kemampuan untuk melayani. Ini kita harus mempunyai kemauan dan kemampuan. Kemauan itu muncul dalam diri sendiri begitu, tanpa harus diasah, tetapi itu kayak keinginan sendiri. Jadi kita suka layani orang, kita rasa kalau layani orang itu bikin kita hati tenang begitu. Itu suatu kemauan dan harus mempunyai kemampuan. Kemampuan ini tidak muncul dalam diri sendiri, tapi harus diasah. Ya tuh banyak cara ya untuk mengasah kemampuan ini. Itu belajar mungkin teori-teorinya, kemudian belajar praktek-prakteknya, kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu adalah satu hal yang mendukung ya. Dan terakhir dari Babakkus dan Boller. Oke. Dalam riset yang dilakukan pada perusahaan penggunaan jasa industri listrik dan gas di metropolitan Amerika Selatan, gagal mereplikasi penelitian Parasuraman yang menggunakan 5 dimensi kualitas jasa. 5 dimensi kualitas jasa tadi itu yang di atas ya, yang pertama saya sebutkan ya. Berdasarkan hasil dari analisis faktor yang dilakukan, hanya ditemukan 2 dimensi kualitas jasa. Hal ini sejalan dengan penemuan Karman yang menemukan indikasi kemungkinan dimensi kualitas jasa terdiri dari 5-9 dimensi, tergantung pada jenis industri jasa, tipe jasa yang akan diukur. Nah, kalau menurut Babakkus dan Boller sendiri, ini itu lain daripada yang ketiga ahli tadi ya. Dia mengemukakan bahwa dimensi yang faktor-faktor ya, dimensi itu. Misalnya kan tadi kita jelaskan 5. Nah, kalau menurut dia itu lebih dari 5, itu bisa 5-9. Sehingga itu mengacu pada suatu pendapat yang baru ya. Nah, 5-9 dimensi ini itu tergantung pada jenis industri apa. Jadi mungkin setiap industri yang menawarkan jasa, misalkan jasa kesehatan, kemudian asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi rumah, itu mungkin mempunyai 5 dimensi, mempunyai dimensi yang berbeda-beda, atau mempunyai dimensi yang lebih dari 5 atau kurang dari 5 bahkan. Nah, itu bisa karena ya itu yang seperti yang dijelaskan tadi, tergantung pada jenis industri atau jasanya. Jadi semua tidak tertekan ya, atau fokus dalam satu titik itu, tapi ada banyak macam jasa begitu, ada banyak dimensi menurut atau tergantung dari jasa-jasa dan industrinya sendiri ya. Itu saya rasa itu mungkin nomor 2 cukup ya dari saya. Sekarang saya lanjut nomor 3 ya, pengetahuan tentang kualitas jasa untuk customer service. Nah, pengetahuan ini itu seperti yang sebenarnya sudah dijelaskan juga, sudah ada di dalam penjelasan tadi ya. Jadi seorang customer service harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang jasa yang ditawarkan.
Sehingga nanti ketika konsumen atau pelanggannya itu menanyakan atau mengkritik, dia mampu menjawab, memberikan jawaban yang baik untuk konsumennya. Sehingga nanti konsumennya itu memiliki 3 persepsi yang tadi ya, yang baik, ideal, atau yang kurang tadi, tapi berkelanjutan. Dia harus siap mempunyai itu semua. Seorang customer service itu harus mampu ya. Kemudian keempat, pengetahuan tentang dimensi kualitas jasa bagi CS. Di sini juga seorang customer service ya memiliki pengetahuan tentang dimensi. Jadi dia harus pintar begitu. Sehingga nanti misalnya kan pelanggan itu kan tidak semua lebih bodoh dari kita, atau lebih, ya bukan kata kasarnya bodoh, tapi kata lebih halusnya itu mungkin pemikiran mereka tidak sampai ke pemikiran kita, atau bahkan mungkin pemikiran mereka lebih dari pemikiran kita, sehingga itu akan menjadi suatu perdebatan. Nah, seorang customer service tugasnya ini harus mengetahui dimensi-dimensi ini ya. 5 faktor tadi misalnya, kemudian ada beberapa tambahan lagi dari para ahli. Dia harus mengetahui supaya nanti dia menjelaskan dengan baik, tidak keluar dari zona itu atau out of the box lah. Pokoknya dia harus berada di dalam pertanyaan dari konsumen ini, atau apa yang membuat konsumen ini bingung. Nah, itu yang menjadi suatu titik acuan di mana konsumen juga akan merasa lebih apa ya? Lebih mengena ya tentang jasa-jasa yang akan mereka berikan. Nah, ya itu ya itu saja sih, itu saja dari saya ya. Jadi beberapa 4 materi tadi yang saya sudah sebutkan, ada dari kualitas jasa, dimensi kualitas jasa, kemudian pengetahuan untuk customer service ya, untuk dimensi jasa dan kualitas jasanya ya, itu saya sudah jelaskan, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk saya, orang lain, dan nilai saya ya. Sekian, terima kasih, bye.